Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 13, pengayaan 1, soal nomor 1. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengayaan 1, menguraikan bentuk polinom. Mari kita gunakan apa yang telah kita pelajari di rumah dan praktik perhitungan. 1. Perkalian dan pembagian. Soal yang ke-1, 2x kali x plus 4. Oke, langsung saja Kak Sari bantu cara pengerjaannya. Untuk 2x kali x plus 4, caranya itu kayak gini, Dek. Aku salin dulu ya. Nah, ini akan kita jabarkan dulu. 2x-nya dikali dengan x. Nulisnya gini, 2x kali x. Kak Sari menggunakan simbol titik untuk mewakili tanda kali. Ya, boleh juga kamu pakai tanda kali yang silang itu. Nggak ada masalah. Yang penting maksudnya adalah kali. Oke, 2x kali x. Terus karena ini tandanya tambah, kita tulis tambah juga. Nah, sekarang 2x-nya dikali juga dengan 4. Gini deh, 2x dikali 4. Oke, baru deh dihitung sama dengan 2x kali x. Karena x-nya ada 2, ini hasilnya adalah 2x kuadrat. Angka 2-nya dari sini ya. Terus x kuadratnya itu dari x kali x. Ditambah 2x kali 4, ini yang kita kalikan angkanya. 2 kali 4 adalah 8. Karena ada x-nya, berarti menjadi 8x. Selesai. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 2. Min x dikali 6 min 3x. Oke. Ini ya, udah aku salin untuk soal yang nomor 2, min x kali 6 min 3x. Caranya kita jabarkan dulu. Min x-nya dikali dulu dengan 6. Gini deh, min x kali 6. Terus karena ini tandanya kurang, kita tulis aja kurang. Barulah min x-nya dikali juga dengan 3x. Nulisnya gini, min x kali 3x. Kalau dia min di tengah-tengah gitu harus dikurungin ya, supaya nggak campur-campur sama tanda yang lain. Oke. Nah, baru kita hitung hasil akhirnya. Min x kali 6 adalah min 6x. Cukup jelas ya. Terus ini tanda kurang boleh kita tulis dulu aja. Sekarang min x kali 3x. Hasilnya adalah min 3x kuadrat. Dari mana? Min 3-nya dari sini, ya kan? Terus x kali x hasilnya adalah x kuadrat. Nah, terakhir ini sama dengan min 6x-nya kita tulis dulu boleh. Nah, ini deh, kalau ada tanda min berdekatan dengan tanda min seperti ini nyetrum menjadi sebuah tanda plus. Jadi min sama min ini berubah menjadi tanda plus. Langsung tulis yang di belakangnya ini 3x kuadrat. Nah, gitu. Ini hasil akhirnya. Min 6x ditambah 3x kuadrat. Oke ya. Selesai untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Min 5A plus 8 kali 2A. Oke. Ini udah aku salin ya untuk soal yang nomor 3. Min 5A plus 8 kali 2A. Sama dengan, kita jabarkan dulu ya. Min 5A-nya kalikan dulu dengan 2A. Tulis min 5A kali 2A. Gitu. Terus karena ini ada tanda tambah, kita tulis juga tanda tambah. Nah, sekarang 8-nya dikali juga dengan 2A. 8 kali 2A. Oke, tinggal kita hitung sama dengan min 5A kali 2A. Kita hitung dulu angka kali angka. Min 5 kali 2 adalah min 10. A kali A adalah A kuadrat. Jadi hasil akhirnya ini adalah min 10 A kuadrat. Oke, terus tanda tambahnya boleh ditulis 8 kali 2A, kita kalikan dulu angka dengan angka. 8 kali 2 adalah 16, berarti 8 kali 2A adalah 16A. Nah, seperti ini. Selesai. Cukup bisa dipahami ya, Dek, penjelasannya Kak Sari. Tapi kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh kok tanyakan di kolom komentar. Nanti ku bantu jawab, oke? Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya nomor 4.
7x min 2 kali min 4x. Oke, udah kusalin ya. 7x min 2 kali min 4x. Sama dengan, kita jabarkan dulu aja. 7x dikali min 4x. Gini nulisnya. 7x dikali min 4x. Oke. Terus karena ini tandanya kurang, kita tulis kurang. Nah, sekarang 2-nya juga dikali dengan min 4x. Gini, 2 dikali min 4x. Seperti itu ya penulisannya. Nah, sekarang kita hitung 7x kali min 4x. Angka kalikan angka dulu. 7 kali min 4. Nah, kalau 7 kali 4 kita tahu ya 28. Berarti 7 kali min 4 ya hasilnya min 28. Terus x kali x apa? Tentu saja x kuadrat. Oke, dikurangi. Oke, kita kurangi 2 kali min 4x. Nah, ini angka kali angka dulu aja. Kan 2 kali 4 itu 8. Berarti 2 kali min 4 ya min 8. Ada x-nya, ya udah berarti min 8x. Tuh Dek, Kak Sari masih pakai kurung karena di sini tandanya ada minnya juga atau tanda dikurangi tadi. Supaya kita nggak ngecampur gitu, sebaiknya pakai kurung dulu. Baru deh di sini kita akan buka kurungnya ya. Nah, yang min 28x kuadrat tulis ulang, nggak ada masalah. Nah, baru deh yang ini. Kalau mau buka kurung, perhatikan dulu. Di sini ada tanda min berdekatan dengan tanda min. Seperti tadi, kalau ada dua tanda min berdekatan seperti ini, nyetrum, berubah menjadi sebuah tanda plus. Jadi, min sama min kalau berdekatan berubah menjadi sebuah tanda plus. Nah, baru ditulis angka yang ada di belakangnya, yaitu 8x. Sudah selesai. Jawabannya adalah min 28x kuadrat ditambah 8x ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Min 3a kali a min 5b plus 1. Oke. Ini udah aku salin ulang ya untuk soal nomor 5. Min 3a kali a min 5b plus 1. Oke, kita jabar-jabarkan dulu aja. Nih, min 3a nya kalikan dulu dengan a. Kayak gini deh, min 3a kali a. Terus karena ini tandanya kurang, kita tulis kurang juga. Nah, sekarang min 3a nya dikali dengan 5b. Gini ya, min 3a kali 5b. Oke. Terakhir, karena ini tandanya tambah, kita tulis dulu tanda tambah. Barulah min 3a dikali 1. Gini nulisnya. Min 3a kali 1. Oke, Kak Sari geser ya. Nah, seperti itu. Terus tinggal kita hitung-hitung. Min 3a kali a. Nah, karena ini min 3a nggak ada dikali dengan angka yang lain, berarti ya udah ini min 3a. Nah, a kali a apa? Tentu saja a kuadrat. Terus dikuranginya boleh kita tulis dulu. Nih, min 3a kali 5b. Angka kali angka. Nah ya, min 3 kali 5 adalah min 15. Terus a kali b adalah AB. Boleh ditulis kayak gini ya. Min 15 AB. Terus ini tambah, oke. Min 3a kali 1, bilangan apapun kalau dikali 1 hasilnya tetap itu ya. Berarti min 3a kali 1 ya tetap min 3a. Nah, gini. Sip. Sekarang tinggal kita buka-buka kurungnya supaya nanti hasil akhirnya udah nggak ada kurung-kurungnya. Untuk yang paling depan min 3a kuadrat tetap kita tulis ulang aja, min 3a kuadrat. Nah, sekarang lihat, ini ada dua tanda min yang berdekatan. Seperti tadi, langsung berubah menjadi sebuah tanda plus. Nah, terus langsung tulis aja angka di belakangnya, yaitu 15AB. Ya kan? Nah, ini ada yang lain lagi. Ada tanda plus berdekatan dengan tanda min. Kalau tanda plus berdekatan dengan tanda min, selalu berubahnya menjadi tanda min atau tanda plusnya hilang. Ya, mau posisinya dibalik, sini min, sini yang plus juga nggak ada masalah. Plus sama min juga nggak ada masalah. Pokoknya kalau plus berdekatan sama min, selalu tanda plusnya yang kalah atau hilang. Sehingga ini plusnya dibuang aja, langsung ditulis ini min.
3A. Nah, gini. Udah nggak ada kurungnya, berarti udah selesai. Hasil akhirnya min 3A kuadrat ditambah 15AB dikurangi 3A. Selesai. Lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, 12A plus 8 kali 3/4A. Oke, udah Kak Sari catat ya, 12A plus 8 kali 3/4A. Langsung saja kita jabarkan dulu, sama dengan 12A-nya dikalikan dengan 3/4A. Nulisnya gini deh, 12 kali 3/4A. Kamu mau pakai tanda silang kayak gini juga nggak masalah ya, pakai titik kayak tadi juga nggak masalah. Nih, kali ini Kak Sari contohin pakai tanda silang kalinya. Sama aja kok artinya dengan titik tadi ya. Oke, dilanjutkan karena ini tandanya tambah ya kita tulis tambah. Nah, 8-nya dikalikan juga dengan 3/4A. Tulis 8 kali 3/4A. Seperti itu. Baru deh dihitung. Nah, ini cara ngitungnya gini deh. Ops, ini 12-nya 12A ya. Nah, kalau kurang Kak Sari tambahin dulu sebentar. Untung aja pakai pensil, jadi bisa dihapus terus ditulis yang benernya ya. Nih 12A kali 3/4A. Udah bener ya? Oke, kita hitungnya gini. 12-nya kalikan dulu dengan 3 baru dibagi 4. Per itu artinya dibagi ya. 12 kali 3 bagi 4. Nah, 12 kali 3 kan 36. 36 bagi 4 adalah 9. Barulah A kali A. Hasilnya tentu saja A kuadrat. Gitu. Ditambah, 8 kali 3/4A itu caranya gini. 8 kali 3 bagi 4 ya. 8 kali 3 itu 24. 24 bagi 4 adalah 6. Kita tulis 6. Ini ada A-nya ya kita tulis A. Udah deh selesai. 9A kuadrat ditambah 6A. Beres. Lanjut ke soal berikutnya yang nomor 7. 2x kuadrat min 9x bagi x. Oke. Nomor 7 ya, 2x kuadrat min 9x bagi x. Nah, di buku kalian ini kita diajarkan kalau bentuknya pembagian gini harus dirubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Caranya kayak gini deh. Untuk yang ini, 2x kuadrat min 9x-nya ditulis tetap. Nah, sekarang tanda baginya kita rubah menjadi tanda kali. Syaratnya X-nya ini harus ditulis kebalikannya. Kebalikannya X apa? Yaitu 1/X. Seperti itu. Ya, jadi tanda baginya dirubah menjadi tanda kali, ada syaratnya, yaitu X-nya berubah menjadi 1/X. Baru deh kalau udah dalam bentuk perkalian ini mulai kita kerjakan dengan cara dijabarkan dulu. Ini 2x kuadrat dikali dulu dengan 1/X. Kayak gini deh. 2x kuadrat kali 1/X. Kak Sari kalinya pakai tanda titik ya, supaya nggak kebanyakan tanda silang. Nanti terlalu mirip sama X-nya malah bingung. Ulang ya, 2x kuadratnya dikalikan dengan 1/X. Tulis 2x kuadrat kali 1/X. Ini ada tanda kurang, kita tulis tanda kurang. Nah, sekarang 9x-nya dikalikan juga dengan 1/X. Tulis 9x kali 1/X gitu. Baru deh kita hitung sama dengan, nah ini yang angka boleh dikali angka. 2 kali 1 adalah 2. Terus x kuadratnya dibagi dengan x. X kuadrat itu kan artinya x kali x ya. Atau kalau kita tulis tipis-tipis di sini x kali x itu kayak gitu. Nah, x kali x dibagi dengan x, ya buang salah satu x-nya. Dicoret, tersisalah x saja. Ya udah, di sini berarti kita tulis x saja. Kesimpulannya 2x kuadrat dikali 1/X hasilnya adalah 2x. 2-nya dapat dari 2 kali 1. X-nya dapat dari X kuadrat dibagi X. Penjabarannya gini, X kali X dibagi X, buang satu X-nya yang di atas dengan yang di bawah ya. Nah, kalau udah X kali X-nya punya kita ini dihapus aja, biar nanti gurumu kalau ngecek malah nggak bingung. Pokoknya kita sendiri aja yang tahu, yang paham ya. Kalau kayak gini gurumu nggak ada masalah. Udah, 2x kuadrat dikali 1/X hasilnya adalah 2x saja.
terus dikurangi. Oke, 9x kali 1 per x. Ini dulu angka kali angka. 9 kali 1 adalah 9. Nah, ini x ada yang di atas dibagi dengan x yang di bawah, dicoret. Nah, sehingga udah nggak ada lagi x-nya. Jadi hasil akhirnya hanya begini, 2x kurangi 9. Gitu deh. Ya, untuk nomor 7, jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan lagi deh di kolom komentar, nggak ada masalah. Asalkan nanti bisa Kak Sari bahas atau jawab dengan sederhana, akan ku bantu jawab di kolom komentar juga. Tapi kalau soalnya jawabannya itu perlu agak panjang, enaknya nanti di dalam grup aja ya. Nah, untuk gabung ke grupnya kamu bisa chat ke nomor ini di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya yang nomor 8. Nomor 8, 15A kuadrat plus 3AB bagi 3A. Oke, udah ku salin ulang deh untuk soalnya ya. 15A kuadrat plus 3AB bagi 3A. Sama dengan, ini kayak tadi, pembagiannya akan kita rubah menjadi perkalian. Nah, caranya untuk yang bagian depan ini ditulis ulang aja. 15A kuadrat plus 3AB. Terus tanda baginya boleh diganti jadi tanda kali. Syaratnya yang bagian belakang ini harus ditulis kebalikannya. Kebalikan dari 3A adalah 1 per 3A. Mudah ya, ngebaliknya itu tinggal kayak gitu aja, dibikin 1 per. Nah, sekarang kalau udah perkalian gini, baru boleh kita kerjakan ya, dijabar-jabarkan. Nah, ini 15A kuadrat kalikan dulu dengan 1 per 3A. Tulis 15A kuadrat kali 1 per 3A. Ini ada tanda tambah, kita tulis tanda tambah. Sekarang 3AB kali 1 per 3A. Oke, 3AB kali 1 per 3A. Tinggal dihitung aja, sama dengan ini 15 kali 1 bagi 3. Gitu ya, 15 kali 1 adalah 15, dibagi 3 hasilnya adalah 5. Terus A kuadrat dibagi A. Tahu kan, A kuadrat itu kalau dijabarkan adalah A kali A. Dibagi dengan A, ya udah coret salah satu A-nya. Tersisa satu buah A saja. Tulis di sini. Oke, jadi kesimpulannya 15A kuadrat dikali 1 per 3A adalah 5A. Kayak gitu. Nah, ditambah 3AB kali 1 per 3A. Caranya 3 kali 1 bagi 3. 3 kali 1 adalah 3. Dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kalau 1 jangan ditulis beneran deh. Pokoknya kita kayak di awang-awang aja, 1 gitu. Nah, sekarang urusannya AB dibagi A. Nah, yang boleh dicoret yang sama. A dicoret sama A saja. Berarti tersisa huruf B saja. Nah, gitu. Tadi angka satunya jangan benar-benar ditulis ya. Di awang-awang aja. Ulang, 3 kali 1 adalah 3, dibagi 3 ya 1. Terus AB dibagi A, A-nya dicoret, tersisa B saja. Udah selesai. Jawaban akhirnya adalah 5A tambah B. Lanjut ya ke soal berikutnya yang nomor 9. 4A kuadrat B min AB kuadrat bagi AB. Nomor 9, soalnya 4A kuadrat B min AB kuadrat dibagi AB, udah ku salin deh yang kayak gini ya. 4A kuadrat B min AB kuadrat bagi AB. Oke, caranya seperti yang sudah-sudah. Pembagiannya akan kita rubah dulu menjadi perkalian. Untuk bagian depannya tulis ulang aja. 4A kuadrat B min AB kuadrat. Terus tanda baginya boleh kita ganti jadi kali. Syaratnya yang bagian belakang ini harus ditulis kebalikannya. Kebalikan dari AB adalah 1 per AB. Gitu aja. Baru deh kita jabarkan. 4A kuadrat B dikali 1 per AB. Gini, 4A kuadrat B kali 1 per AB. Karena ini dikurang, ya udah kita tulis dikurang juga. Terus AB kuadrat dikali juga dengan 1 per AB.
AB kuadrat dikali 1 per AB gitu. Dihitung ya, sama dengan ini angka kalikan angka. 4 kali 1 adalah 4. Terus A kuadrat B dibagi AB. Maksudnya A kuadrat B dikali 1 per AB itu ya udah A kuadrat B dibagi AB. Nah, di atas ada B, di bawah ada B, coret aja. Berarti B-nya hilang. Nah, di atas ini A-nya kuadrat. Kalau A-nya kuadrat itu kan berarti A kali A, atau A-nya kayak ada 2 gitu ya. Nah, di bawah A-nya hanya ada 1, berarti coret 1 dengan 1. Tersisa 1 buah A saja. Nah, gitu. Paham ya? Terus dikurangi, oke, AB kuadrat kali 1 per AB. Nah, karena ini angkanya hanya 1, ya udah kita tulis 1, tapi nulisnya pun di angan-angan. Jangan benar-benar ditulis, oke? Nah, sekarang urusan yang huruf-hurufnya. Ini ada A, ini ada A, boleh dicoret. Nah, ini B kuadrat dibagi B. B kuadrat itu kan artinya B kali B. Dicoret dengan B, ya udah buang salah satu B-nya. Tersisa B saja, gitu ya. Jadi jawaban akhirnya 4A min B. Ini untuk yang tadi boleh kita hapus aja biar Bapak Ibu guru nggak perlu lihat. Yang penting kita pengerjaannya benar dan paham ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal kayak gini kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Harus paham loh, Dek. Jadi jangan fokusnya hanya mengerjakan 11 soal ini aja. Jangan, tapi harus paham. Jadi kalau ada soalnya yang mirip tapi diganti-ganti gitu, kamu bisa juga mengerjakannya. Oke? Harapannya Kak Sari seperti itu. Mudah-mudahan terwujud ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 10. Nomor 10, 8x kuadrat plus 6xy bagi min 2x. Oke, udah kusalin. 8x kuadrat plus 6xy bagi min 2x. Sama dengan, kita akan ubah dulu baginya menjadi kali. Yang depan ditulis ulang aja, 8x kuadrat plus 6xy. Terus tanda baginya kita ubah jadi tanda kali. Syaratnya yang belakang harus dibalik, ditulis kebalikannya. Kebalikan dari min 2x adalah min 1 per 2x, kayak gitu ya. Minnya ditulis dulu, terus kebalikan dari 2x kan 1 per 2x, jadinya kayak gini deh. Oke, nah sekarang baru kita jabarkan untuk bisa dihitung ya. 8x kuadrat kali min 1 per 2x. Gini nulisnya, 8x kuadrat kali min 1 per 2x. Pakai dalam kurung. Kalau perlu yang ini juga masih pakai dalam kurung. Toh soal aslinya juga ada dalam kurungnya ya. Karena memang kalau mengandung min itu sebaiknya semuanya dikasih dalam kurung. Terus ini tandanya tambah, kita tulis tandanya tambah. 6xy dikali min 1 per 2x. Kita tulis juga 6xy dikali min 1 per 2x. Nah, seperti itu. Paham ya? Baru dihitung sama dengan 8 dikali min 1 terus dibagi 2. Gitu bacanya ya. 8 kali min 1 adalah min 8. Dibagi 2 adalah min 4. X kuadrat ini kan kayak X kali X. Nah, di sini ada 1 buah X, coret aja. Nah, tersisa X 1 buah aja gitu ya. Ditambah, oke, 6xy kali min 1 per 2x. Hitung dulu yang angkanya. 6 kali min 1 dibagi 2. 6 kali min 1 adalah min 6. Dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Terus xy ini dibagi dengan X. Nah, ada yang sama kan? X sama X. Berarti tersisa Y-nya saja. Oke, seperti itu. Nah, tapi ini kan masih ada yang punya kurung. Berarti harus kita buka kurungnya. Sama dengan min 4X-nya tetap. Terus, ingat, kalau ada tanda plus berdekatan dengan tanda min, selalu tanda plusnya yang kalah atau hilang. Berarti langsung ditulis min dan 3Y-nya. Alhamdulillah, nomor 10 pun beres. Nah, sekarang ke soal terakhir di video kita kali ini, yaitu soal nomor 11. 3xy plus 2x bagi min x per 3.
Siap ya? 3xy plus 2x bagi min x per 3. Sama dengan, tulis dulu yang bagian depannya karena kita mau merubah pembagian ini menjadi perkalian. Nah, tanda baginya boleh dirubah jadi kali. Terus syaratnya yang belakang harus dibalik. Minnya tulis dulu, x per 3 kalau dibalik itu menjadi 3 per x. Gini kok dek, mudah kok, sederhana ya. Langsung kita jabarkan 3xy dikali min 3 per x. Gini, 3xy dikali min 3 per x. Oke, ditambah, siap, 2x kali min 3 per x juga. 2x dikali min 3 per x gitu ya. Sama dengan angkanya kita kalikan dulu dengan angka 3 kali min 3 adalah min 9. Terus ini ada satu buah x, di sini ada satu buah x, boleh dicoret. Tinggal y-nya saja. Nah, gitu ya. Ditambah 2x kali min 3 per x. 2 kali min 3 adalah min 6. X dicoret sama X habis, berarti min 6 saja gitu. Nah sekarang terakhir nih, sama dengan min 9y nya ditulis, terus ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, atau tanda plus berdekatan dengan tanda minus. Yang selalu kalah tanda apanya dek? Selalu kalah tanda plusnya. Otomatis langsung ditulis aja minus, terus angka 6 nya juga ditulis. Nah gini, selesai ya. Itu tadi untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 11 di halaman 13D. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh juga tanya jawab di dalam grup di nomor yang sudah Kak Sari catat tadi. Langsung dihubungi aja, takutnya grupnya keburu penuh ya. Oh iya, satu lagi pesannya Kak Sari. Grup itu tuh khusus untuk grup SMP. Jadi hanya selama kamu duduk di bangku SMP saja. Nanti kalau udah duduk di bangku SMA, udah nggak relevan lagi, udah nggak cocok lagi grupnya itu dek, karena itu khusus untuk tanya jawab soal SMP ya, matematika SMP. Tapi menurut Kak Sari nggak apa-apa sih kalau kamu masih kelas 9 sekarang, masih bisa gabung di grupnya Kak Sari, meskipun hanya tinggal beberapa waktu aja sebelum akhirnya kamu lulus ya. Silahkan. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.